Oke, kita bahas coba tentang zikir ya. Tadi kita sudah coba untuk memperagakan bagaimana cara-cara berzikir yang baik, bagaimana cara kita berzikir yang bisa mencapai kehusuan dan bukan saja untuk mencari pahala, tetapi bisa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan juga bisa menyatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita coba bahas tentang zikir. Zikir itu sendiri memang itu bermacam-macam ya. Ada yang menurut Syekh Abu Ali itu zikir itu adalah suatu tiang penopang yang sangat kuat atas jalan menuju kepada Allah. Zikir juga telah menjadi suatu landasan bagi siapapun untuk melakukannya. Tidak ada seorang pun yang bisa mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi orang yang terus-menerus zikir kepadanya. Tapi perlu diketahui bahwa zikir sendiri juga memiliki bentuk-bentuk serta keutamaan jika kita jalankan. Oleh sebab itu, sebagai umat muslim tentu kita harus mengetahui selain daripada pengertian itu sendiri. Jadi zikir juga mempunyai bentuk-bentuk ya. Bentuk ini dalam pengertian zikir juga akan lebih lengkap jika kita mengetahui bentuk-bentuk zikir itu sendiri. Seorang sufi yang menulis tentang Al-Hikam, Ibnu Athaillah, yaitu tentang kata-kata hikam itu membagi zikir itu atas 3 macam. Ada zikir zali, zikir jelas, nyata. Ada zikir hofi, zikir yang samar-samar. Dan ada zikir hakiki. Hakiki artinya zikir yang sebenar-benarnya. Zikir zali itu merupakan suatu perbuatan mengingat Allah dalam bentuk ucapan lisan yang mengandung arti pujian-pujian, rasa bersyukur dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih menampakkan suara yang jelas. Suaranya jelas juga untuk menuntun gerakan hati. Ya, jadi mula-mula zikir ini diucapkan secara lisan, mungkin tanpa dibarengi ingatan-ingatan hati. Ini biasanya dilakukan orang-orang yang awam, artinya orang-orang kebanyakan. Yang hal ini dimaksud untuk mendorong agar hatinya lebih menyertai ucapan lisan itu sendiri. Yang kedua adalah zikir hofi, merupakan zikir yang dilakukan itu secara khusyuk oleh ingatan hati, baik disertai zikir lisan ataupun tidak. Orang yang sudah mampu melakukan zikir seperti ini merasa dalam hatinya itu senantiasa memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu merasakan kehadirannya Allah kapan dan di mana saja. Di dalam dunia sufi juga terdapat ungkapan bahwa seorang sufi ketika melihat sesuatu benda apa saja, bukan melihat benda itu, tetapi melihatnya, yang dia lihat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini, benda itu bukanlah Allah, tetapi pandangan hatinya itu jauh menembus melampaui batas pandangan matanya tersebut, mata zahiriyah, matanya yang zahir ini. Tidak hanya melihat benda-benda tersebut, akan tetapi akan menyadari bahwa adanya Khalik yang menciptakan benda-benda tersebut. Yang ketiga yaitu zikir hakiki, merupakan zikir yang dilakukan dengan seluruh jiwa raga, lahiriah, batiniah, kapan, di mana saja, dengan memperketat upaya memelihara seluruh jiwa raga dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan apa yang diperintahkannya. Selain itu, tiada yang diingat
yang diingat hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mencapai tingkatan zikir hakiki ini perlu dijalani dengan latihan-latihan mulai dari tingkatan zikir zali dan zikir khafi. Utamanya apa ya? Utamanya itu setelah kita mengetahui apa yang kita bahas tadi, beberapa beserta bentuk-bentuk zikir tersebut ada yang harus kita ketahui, yaitu keutamaan-keutamaannya. Ini keutamaannya dalam menjalankan zikir itu, yang pertama kita terlindung dari bahaya godaan-godaan setan. Setan memang tidak akan pernah berhenti, iblis nggak akan pernah berhenti untuk menjerumuskan manusia di jalan pokoknya dihasut ya. Karena kita mohon perlindungan kepada Allah, segala bentuk godaan yang diumpamakan kepada manusia itu agar lalai, terlena. Karena itu dengan zikir kita memohon kepada Allah supaya terlindungi dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Kemudian tidak mudah menyerah serta putus asa itu ya. Adanya permasalahan-permasalahan di dunia itu sejatinya untuk menguji sejauh mana tingkatan keimanan seseorang. Bagi yang tidak kuat menanggung permasalahan-permasalahan atau masalah-masalah yang dihadapi di dunia ini, dan akhirnya terjadilah putus asa. Padahal putus asa itu adalah suatu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah. Dan untuk menanggulanginya, untuk mencegahnya, yaitu dengan cara kita berzikir, mencari jalan keluar dalam suatu permasalahan yang tidak harus kita berputus asa. Maka kita harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir juga memberikan ketenangan jiwa, ketenangan hati. Ya, segala gundah gulana, resah itu bersumber dari bagaimana hati itu menyikapi suatu kenyataan. Jika hati kita lemah, tidak kuat menanggung beban hidup, besar kemungkinan yang muncul itu adalah suasana resah atau gelisah. Artinya yang nggak tenang. Ketidaktenangan itu juga bisa timbul akibat kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Hati itu ibarat cermin, dan dosa itu seperti debu lah. Semakin sering berbuat dosa, semakin menumpuk debu yang mengotori cermin itu. Karena itu untuk meraih ketenangan jiwa dan hati, kita ini sangat dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Yang keempat, mendapatkan cinta serta kasih sayang dari Allah. Allah memiliki nama-nama yang Asmaul Husna ya, seperti sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kedua ini berasal dari kata Ar-Rahman itu. Ar-Rahman itu kasih sayang. Kasih sayangnya Allah terhadap hambanya begitu luas. Oleh sebab itu kasih sayang Allah itu harus kita raih dengan kita memperbanyak zikir. Ya, yang kita dulu pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Nabi kita, dan kita diusahakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang positif di dalam kehidupan ini. Dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah, selalu dijaga